Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktagiari Dwi Putri, NIM 18043006. Baiklah, pada pertemuan ke-15 ini saya akan mempresentasikan terkait sistem informasi dalam bisnis global. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 poin. Yang pertama itu adalah fenomena pertumbuhan sistem informasi internasional. Yang pertama, mengembangkan sebuah arsitektur sistem informasi internasional. International Information System, arsitektur atau arsitektur sistem informasi yang terdiri dari sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan kegiatan lainnya. Strategi dasar yang harus diikuti saat membangun sistem internasional ialah memahami bagaimana lingkungan global terhadap perusahaan tersebut beroperasi. Yang mana ini berarti memahami keseluruhan kekuatan pasar yang mendorong industri tersebut menuju persaingan global. Kedua, lingkungan global terkait dengan pergerakan bisnis dan tantangannya. Ada beberapa faktor budaya umum dan faktor budaya khusus yang perlu dipertimbangkan. Faktor umum tersebut menciptakan kondisi untuk pasar global, produksi global, koordinasi, distribusi, dan skala ekonomi global. Baiklah, berikut dua kelompok penggerak bisnis di lingkungan global yang memimpin semua industri menuju pasar global dan persaingan. Yang di sebelah kiri itu ada faktor budaya umum, yang mana terdiri dari teknologi transportasi dan komunikasi global. Yang kedua, ada perkembangan dari budaya global. Yang ketiga, munculnya norma sosial global. Yang keempat, stabilitas politik. Dan yang kelima, dasar ilmu pengetahuan global. Yang di sebelah kanannya itu ada tabel faktor budaya khusus. Yang pertama itu ada pasar global. Yang kedua, ada produksi dan operasi global. Yang ketiga, ada koordinasi global. Yang keempat, ada tenaga kerja global. Dan yang kelima, itu ada skala ekonomi global. Selanjutnya itu tantangan bisnis, di mana budaya yang berbeda maka akan menghasilkan rezim politik yang berbeda pula. Nah, rezim hukum yang berbeda sangat menyulitkan bisnis global dan harus dipertimbangkan saat membangun sistem global. Berikut tabel mengenai tantangan bagi sistem bisnis global yang secara umum itu ada partikularisme budaya seperti regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Yang kedua itu ada ekspektasi sosial seperti ekspektasi merek dan jam kerja. Yang ketiga ada undang-undang politik seperti peraturan terkait data lintas dan privasi serta peraturan komersial. Yang di sebelah kanan itu ada tantangan khususnya. Yang pertama itu standar, di mana pertukaran data elektronik, email, dan standar telekomunikasi yang berbeda. Yang kedua, itu ada reliabilitas, di mana jaringan telepon tidak semuanya bisa diandalkan atau digunakan. Dan yang ketiga, ada kecepatan, di mana kecepatan transfer data dan banyak yang lebih lambat dari Amerika Serikat. Dan yang keempat, ada personel, di mana langkanya konsultan yang mempunyai keahlian. Yang ketiga, itu ada keadaan seni atau yang paling mutakhir, di mana kebanyakan perusahaan internasional secara rasional mengembangkan sistem-sistem internasional yang mengagumkan. Namun, terdapat kesulitan yang signifikan dalam membangun arsitektur internasional yang sesuai. Oleh karena itu, kesulitan yang melibatkan perencanaan sistem yang sesuai dengan strategi global perusahaan, penataan organisasi sistem dan unit bisnis, memecahkan masalah implementasi, serta memilih platform teknis yang tepat atau sesuai. Baiklah, lanjut pada poin B, kita akan membahas mengenai pengorganisasian sistem informasi internasional. Pada poin A, kita akan membahas terkait strategi global dan organisasi bisnisnya, di mana di sini terdapat 4 strategi utama global membentuk dasar bagi struktur organisasi perusahaan global. Keempat
strategi tersebut adalah eksportir dalam negeri, multinasional, franchisor, dan transnasional. Yang pertama kita akan membahas strategi eksportir dalam negeri, yang mana ini dicirikan oleh sentralisasi aktivitas korporasi yang berat di negara asalnya. Hampir semua perusahaan internasional itu memulai dengan cara eksportir dalam negeri. Yang kedua, itu ada strategi multinasional, yang mana di sini mengkonsolidasikan pengelolaan dan pengendalian keuangan dari basis rumah pusat, sementara mendesentralisasi operasi produksi, penjualan, dan pemasaran ke unit negara lain atau negara asing. Yang ketiga itu ada strategi warlaba atau franchisor, yang ini di mana produk dibuat, dirancang, dibiayai, dan awalnya diproduksi di negara asal. Tetapi untuk alasan khusus, produk harus sangat bergantung pada personel asing untuk produksi, pemasaran, dan SDM. Dan yang keempat itu ada strategi lintas negara atau transnasional, yang mana di sini hampir seluruh penambahan nilai dikelola dari perspektif global tanpa mengacu pada perbatasan nasional, mengoptimalkan sumber penawaran dan permintaan dimanapun mereka berada, serta memanfaatkan keunggulan kompetitif lokalnya. Perusahaan transnasional menguasai dunia, bukan negara asal, sebagai kerangka acuan manajemen perusahaan mereka. Yang poin B, kita akan membahas mengenai sistem global untuk menyatakan strategi, di mana teknologi informasi dan perbaikan di bidang telekomunikasi global memberi fleksibilitas lebih bagi perusahaan internasional untuk membentuk strategi global mereka, di mana di sini konfigurasi, pengelolaan, dan pengembangan sistem cenderung mengikuti strategi global yang sudah dipilih. Di sini ada tabel mengenai strategi global dan sistem konfigurasi. Baiklah, di sini ada sistem terpusat, yang mana sistem terpusat itu merupakan sistem di mana pengembangan dan operasi sistem terjadi secara total di basis rumah domestik. Kedua, itu ada sistem duplikat, yang merupakan sistem di mana pembangunan terjadi di rumah, tetapi operasinya diserahkan ke unit otonom di lokasi asing. Yang ketiga, itu ada sistem desentralisasi, adalah sistem di mana masing-masing unit merancang solusi dan sistem uniknya sendiri. Yang keempat, itu ada sistem jaringan atau network, yang mana ini sistem pengembangan dan operasi sistem yang terjadi secara terpadu dan terkoordinasi di semua unit. Yang poin C, kita akan membahas tentang reorganisasi bisnis atau menata ulang kembali perusahaan, di mana untuk mengembangkan struktur pendukung, maka sistem pendukung dan perusahaan global perlu mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu atur aktivitas penambahan nilai di sepanjang garis keunggulan komparatif. Misalnya, fungsi pemasaran atau penjualan harus ditempatkan di tempat yang terbaik untuk dilakukan, dengan biaya dan dampak yang secara maksimal. Demikian juga dengan produksi, keuangan, sumber daya, dan sistem informasi. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit sistem di setiap tingkat aktivitas perusahaan, regional, nasional, dan internasional. Yang mana unit sistem regional harus menangani pengembangan telekomunikasi dan sistem melintas batas-batas nasional yang terjadi di wilayah geografis. Selanjutnya, unit sistem transnasional harus dibentuk untuk menciptakan keterkaitan di wilayah regional utama dan mengkoordinasikan pengembangan dan pengoperasian pengembangan sistem telekomunikasi dan internasional. Dan yang ketiga, itu membangun di kantor pusat dunia sebuah kantor tunggal yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, sebuah posisi Kepala Informasi Petugas Global atau CIO. Selanjutnya kita akan membahas poin C, bagaimana mengelola sistem global. Yang pertama itu bagaimana kita harus menentukan strategi sistem global. Yang A, anggap tidak semua sistem harus dikoordinasikan secara transnasional. Berarti di sini hanya ada beberapa sistem inti yang benar-benar layak untuk dibagi dari segi biaya dan kelayakan pandang.
Yang B, cara untuk mengidentifikasi proses bisnis inti adalah dengan melakukan analisis proses bisnis. Dan yang C, selanjutnya memilih sebuah pendekatan. Di sini kita harus menghindari pendekatan sedikit demi sedikit karena pasti akan gagal sebab kurangnya visibilitas, tantangan dari semua orang yang kehilangan kendali dari pembangunan transnasional, dan kurangnya kekuatan untuk meyakinkan manajemen senior bahwa sistem transnasional layak digunakan. Yang kedua, itu bagaimana solusi manajemen atau pengimplementasiannya. Yang A itu menyepakati persyaratan umum pengguna, yang B memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, yang C koordinasi pengembangan aplikasi, yang D koordinasi peluncuran software, yang E mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Di sini, perusahaan dapat melembagakan prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke pembaruan perangkat lunak baru pada saat bersamaan sehingga perangkat lunak semua kompatibel. Baiklah, poin terakhir atau poin D, kita akan membahas terkait isu teknologi dan peluang untuk rantai nilai global. Yang pertama itu membuat platform dan sistem integrasi. Di sini, pengembangan arsitektur sistem informasi transnasional berdasarkan konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem inti baru sesuai dengan rangkaian aplikasi yang ada dikembangkan di seluruh dunia oleh berbagai divisi, orang yang berbeda, dan berbagai jenis perangkat keras komputasi. Tujuannya di sini adalah untuk mengembangkan sistem global terdistribusi dan terpadu untuk mendukung proses bisnis digital yang mencakup batas-batas nasional. Yang kedua itu ada konektivitas, di mana sistem global yang benar-benar terintegrasi harus memiliki konektivitas atau sambungan, kemampuan untuk menghubungkan bersama-sama sistem dan orang-orang dari sebuah perusahaan global ke dalam satu jaringan terpadu seperti sistem telepon, tetapi mampu melakukan transmisi suara, data, dan juga gambar. Yang ketiga itu ada lokalisasi perangkat lunak, di mana di sini pengembangan sistem inti akan menimbulkan tantangan unik untuk perangkat lunak aplikasi. Di sini seluruh antarmuka baru harus dibangun dan diuji jika sistem lama disimpan di area lokal atau area yang umum. Jika perangkat lunak atau software baru harus dibuat, maka tantangan lain adalah membangun perangkat lunak yang dapat digunakan secara realis oleh beberapa unit bisnis dari berbagai negara, mengingat unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis dan definisi data mereka yang unik. Baiklah, mungkin sekian yang saya bahas pada pertemuan 15 ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.